warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai, Ibu minta absen dulu ya. Ketua kelas tolong absen kawan-kawannya. Gimana? Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau tes dulu nih anak-anak. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, kira-kira kalian masih ingat mengenai pelajaran kita yang pekan lalu? Ayo, apa? Nah, betul, mengenai adab pergaulan dalam Islam. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai materi yaitu menghindari perilaku pesimis, serakah, putus asa, dan apalagi? Dan bergantung kepada orang lain. Nah, kita lanjut saja. Sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai akhlak tercela. Nah, kita harus menghindari ya akhlak-akhlak tercela. Misalnya apa? Misalnya akhlak tercela itu. Kita langsung saja anak-anak. Tapi jangan lupa dicatat ya. Mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela itu dibagi menjadi 4 sikap ya anak-anak. Nah, di sini dari 4 aspek akhlak tercela ya anak-anak, mengenai yang pertama pesimis, yang kedua bergantung kepada orang lain, yang ketiga serakah, dan yang keempat putus asa. Anak-anak perlu tahu di sini arti pesimis. Ada yang tahu? Selfie? Mengenai pesimis? Oh, masih belum mengerti ya? Nah, baik. Mengenai istilah pesimis. Nah, pesimis ialah sikap di mana kita merasa tidak ada lagi harapan, kemauan maupun keinginan. Nah, pesimis ini awalnya lawan dari kata optimis. Silahkan ditulis dulu anak-anak mengenai istilah pesimis.
bahasa, pesimis diartikan sebagai kalah sebelum bertanding. Ciri-ciri pesimis pada dasarnya ketika orang tersebut ragu, terus dia merasa tidak yakin atas kemampuannya. Nah, ibu berikan contoh. Misalnya, si Joko ingin mengikuti kursus bahasa Arab, tetapi ia masih bingung, masih bimbang. Bisa nggak ya kira-kira belajar bahasa Arab? Kira-kira nanti bagaimana gitu jalurnya. Nah, ternyata sebelum Joko mengikuti kursus bahasa Arab, Joko berhenti dulu, tidak melanjutkan kursus. Karena di dalam benaknya bahwasanya kursus bahasa Arab itu baginya sulit dan baginya dia tidak mungkin bisa bahasa Arab. Nah, akhirnya Joko tidak jadi mengikuti kursus bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menghindari sikap pesimis ya Nana. Akibatnya, jika kita tidak menghindari, maka kita akan menjadi tidak percaya diri. Jadi kita merasa rendah diri gitu. Tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, padahal kita bisa. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai sikap yang kedua, yaitu bergantung. Silahkan dicatat anak-anak. Nah, bergantung di sini ketika seseorang mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Pada dasarnya, kita sebagai umat muslim tidak boleh terlalu berharap kepada manusia, karena kita tidak tahu jalan pikiran manusia kan. Kalau misalnya ketika orang lain baik kepada kita, belum tentu jalur pikirannya baik gitu. Nah, pastikan ketika kita sering bergantung pada orang lain, otomatis orang lain akan menghindari kita, dan kita pun tidak ada orang-orang yang benar-benar menolong kita lagi. Nah, ketika kita bergantung pada orang lain, Allah sudah memperingatkan di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 bahwasanya tempat kita berharap, tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pasti tahu kalau sifat bergantung ini tidak baik ya. Kalau misalnya ibu berikan contoh seperti ini, ada orang nih yang masih sehat jasmaninya, usianya masih tidak terlalu tua ya, dan dia merasa tidak mampu untuk bekerja. Ketika orang itu merasa dirinya tidak mampu, merasa orang lain lebih dalam bentuk harta misalnya kan, orang itu tidak mampu, dan akhirnya orang itu berkeinginan untuk meminta-minta atau mengemis misalnya di jalan dan sebagainya, padahal dia masih mampu untuk bekerja. Nah, ini kan sangat tidak produktif ya. Akibatnya orang tersebut menjadi malas bekerja. Orang tersebut hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Padahal Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengemis atau meminta-minta padahal ia masih mampu. Nah, dari si bingung, silahkan. Ya, Selfie? Tidak ada ya? Nah, selanjutnya Ibu jelaskan mengenai sifat serakah. Silahkan dicatat ya anak-anak. Di sini
Sikap serakah diartikan sebagai sikap yang tidak pernah merasa puas. Nah, dapat diistilahkan sebagai sikap tamak atau rakus. Nah, di sini siapa nih yang punya sikap serakah nih? Ayo, siapa? Nah, sikap serakah itu biasanya ibu ibu berikan contoh ketika misalnya kalian tidak sengaja. Misalnya kalian punya adik nih, adiknya masih kecil misalnya. Nah, orang tua berikan kalian kue misalnya kan, sebenarnya untuk dibagi rata, ternyata diam-diam, ayo siapa nih, diam-diam kalian mengambil lebih banyak daripada adik kalian. Itu kan otomatis kalian tidak merasa misalnya kan, misalnya mempunyai sikap itu. Nah, anak-anak harus menghindari ya sikap serakah. Tanpa sadar kadang kita juga misalnya diberi uang jajan seharusnya segitu sama orang tua, tapi malah digunakan dengan hal-hal tidak penting gitu kan. Seharusnya udah dikasih, harus habis, harus disisakan juga, tapi malah kita lebih gitu kan. Maksudnya kalian beli kue gitu kan, melebihi batas takaran uang yang seharusnya kalian belanjakan. Nah, sikap serakah ini justru tidak baik ya anak-anak. Kita harus menghindarinya. Karena kalau kita tidak sadar maupun secara sadar kita masih saja melakukan itu, maka kita akan mempunyai sikap yang tidak pernah merasa puas. Nah, kalau dari kecil sudah tertanam seperti itu, sampai dewasa pun akan tetap. Mengapa, Bu? Gitu kan? Karena seseorang yang sudah terbiasa misalnya menggunakan barang-barang yang mewah, terus terbiasa dengan diberikannya uang jajan yang lebih dari orang tua, terus ketika tidak diberikan itu, maka kita merasa kurang dan akhirnya tidak puas. Tidak hanya serakah, pemborosan juga akan kita lakukan. Nah, maka kita pun menjadi tidak mandiri pula, gitu, tidak percaya diri dengan sikap kita yang seharusnya kita bisa juga kan. Nah, bagaimana anak-anak mengenai materi serakah? Ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangannya. Belum ada ya? Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sikap putus asa. Silakan dicatat ya. Nah, di sini mengenai istilah sikap putus asa, yaitu sikap di mana seseorang merasa tidak ada lagi harapan, hilangnya harapan. Nah, siapa yang merasa seperti itu nih? Ketika semester kemarin misalnya dapat nilai rendah. Nah, semester ini kalian jangan sampai menyerah ya ketika mengalami kegagalan harapan. Misalnya kalian sudah belajar benar-benar nih Bu, tetapi nilainya tetap gini aja. Nah, itu kalau misalnya kita merasa putus asa, kita coba deh muhasabah diri. Apa sih yang kurang? Mungkin cara kita belajar yang ngebut semalam. Nah, ketika guru jelaskan, kalian masih belum paham, tapi kalian malu untuk bertanya. Akhirnya, ketika kalian sudah ujian, nilai yang kalian dapatkan tidak memuaskan. Nah, ini perlu adanya koreksi diri sendiri anak-anak. Ketika kita merasa putus asa, kita harus bisa kembali bangkit. Nah, berarti kira-kira yang salah itu cara belajarnya ya Bu, gitu.
Nah, itu sangat gitu kan, sangat dominan ketika kita belajarnya misalnya lagi pusing, tapi kita malah belajar, pada akhirnya kita blank ketika ujian. Nah, di sini ketika seseorang mengalami sikap putus asa, seseorang itu bisa saja melakukan di luar jangkauan. Misalnya orang yang sedang stres, nah orang yang sedang depresi, pada akhirnya sampai meminum obat-obatan dan akhirnya sampai mengakibatkan dia kehilangan akalnya sampai meninggal. Itu kan tidak sangat logis ya, dan mengakibatkan dia menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, anak-anak, ketika kita mengalami sikap yang seperti ini, coba deh kita renungi, kita muhasabah diri, apa sih yang kurang? Misalnya nilai via misalnya. Nah, yang semester lalu naik, semester ini turun. Nah, apa sih penyebabnya? Misalnya cara belajarnya, terus moodnya, dan sebagainya. Nah, dari akhlak tercela yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, baik itu sikap pesimis, bergantung, serakah, putus asa, ini semua saling keterkaitan, saling berhubungan. Mengapa? Nih Ibu kasih kata kuncinya ya. Ketika seseorang merasa tidak ada lagi harapan, pesimis, maka seseorang itu akan bergantung pada orang lain. Otomatis dia juga akan merasa tidak puas dengan hasilnya. Dan dia juga ketika sudah tidak puas, dia juga akan merasa putus asa, kurangnya harapan, dan akhirnya dia melakukan hal-hal di luar jangkauan. Nah, silahkan dicatat dulu ya. Catatannya, kalau misalnya mau yang ada mau yang menghafalkan ya, mau ada yang menghafalkan ini PBSP, pesimis, bergantung, serakah, dan putus asa. Nah, bagaimana anak-anak? Masih ada yang ditanyakan? Ya? Ya? Masih bingung yang mana nih? Masih bingung yang serakah nggak? Istilah serakah dengan istilah pemborosan. Oh ya. Istilah serakah. Serakah tadi kan Ibu sudah jelaskan ya. Serakah bahwasanya sikap yang tidak merasa puas. Artinya seseorang itu masih ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya kalian diberikan uang jajan sama orang tua 5.000, tetapi kalian melihat teman kalian ada yang diberi orang tuanya 10.000. Terus kalian merasa gengsi. Kenapa sih kok dia dikasih segitu gitu kan? Terus kalian tidak merasa puas dengan apa yang telah diberikan sama orang tua, uang jajan segitu. Nah, kalian terus tanya sama orang tua, "Mah, boleh nggak uang jajannya bukan 5.000 lagi, boleh nggak nambah misalnya 10.000?" Nah, ternyata orang tua juga berikan. Nah, ketika uang itu sudah ada di genggaman kalian 10.000, nah dari kaitannya dengan serakah,
Itu sudah tampak kan bahwasanya kalian tidak merasa puas yang telah diberikan oleh orang tua. Terus kaitannya dengan pemborosan. Setelah uangnya sudah kalian dapatkan 10.000, terus orang tua nanya, emang uangnya mau 10.000 mau beli apa? Kan 5.000 sudah uang jajan cukup gitu kan. Nah, 5.000 mau beli misalnya peralatan buku yang kurang nih, beli pulpen dan sebagainya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan untuk itu, tapi untuk makan. Nah, terus makan yang misalnya uang jajannya 5.000 jadi 10.000 kalian habiskan. Jadi dapat plusnya juga kan, kalian juga bohong akhirnya. Dan uang yang seharusnya sudah diberikan tersebut untuk belikan peralatan sekolah, tetapi kalian gunakan untuk hal yang lain. Itu kaitannya dengan pemborosan dengan serakah. Pasti kan ada kaitannya. Nah, dan ujung-ujungnya ada kaitannya juga dengan perilaku sikap yang bohong. Nah, itu saja. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai materi kita pada hari ini? Dari keempat aspek akhlak tercela. Ya? Ya gimana? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan kepada anak-anak untuk bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Ya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian mengenai akhlak tercela. Yang keempat poin sikap tadi ya, yaitu yang pertama sikap pesimis, yang kedua sikap bergantung, yang ketiga sikap serakah, dan yang keempat sikap putus asa. Nah, dari keempat poin sikap ini, coba berikan contoh masing-masing sikap. 4 contoh ya anak-anak. Dan pekan depan dikumpulkan dan diwakilkan oleh ketua kelasnya ya. Jadikan satu terus dikumpulkan di kantor ibu. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian selalu semangat ya dalam menuntut ilmu, dan semoga pekan depan kita masih bisa bertemu kembali. Nanti pulangnya hati-hati anak-anak. Baik, hari ini mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.